Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Fadia Wildani sebagai pemateri pertama dengan judul Kesultanan Samudera Pasai. Kesultanan Samudera Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Gaudong, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat Kerajaan Samudera di Desa Beringin, Kecamatan Samudera, sekitar 17 km sebelah timur Lot Semawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik As-Saleh, Raja Pasai yang pertama. Malik As-Saleh adalah nama baru Maurah Silu setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama yang ada di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun, sekitar tahun 1297 sampai 1326 Masehi. Kerajaan Samudera Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pase dan Perla dengan Raja pertama Malik As-Saleh. Pada masa kejayaannya, Samudera Pasai merupakan pusat perniagaan atau perdagangan penting di kawasan itu. Dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Komoditas utama adalah lada. Sebagai bandar perdagangan yang besar, Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham. Uang ini digunakan secara resmi di kerajaan tersebut. Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam yang besar di Indonesia. Seiring perkembangan zaman, Samudera mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Fauzan Pratama sebagai pemateri kedua dengan judul Kesultanan Aceh Darussalam. Pada tahun 1520, Aceh berhasil memasukkan kerajaan ke dalam kekuasaan Aceh Darussalam. Tahun 1524, Pedir dan Samudera Pasai ditaklukkan. Kesultanan Aceh Darussalam di bawah kepemimpinan Sultan Ali Menghayat. Kemudian Sultan Ali Menghayat menyerang kapal Portugis di bawah komandan Simão de Souza Galvão di Banda Aceh. Pada tahun 1529, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang orang Portugis di Malaka, tetapi batal karena Sultan Ali Menghayat Shah wafat pada 1530 dan dimakamkan di kandang 12 Banda Aceh. Di antara penggantinya yang terkenal adalah Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Kahar. Usaha-usahanya adalah mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah seperti Turki, Abyssinia, dan Mesir. Pada 1563, ia mengirimkan utusannya ke Konstantinopel untuk meminta bantuan dalam usaha melawan kekuatan Portugis. 2 tahun kemudian datang bantuan dari Turki berupa teknisi dan dengan kekuatan tentaranya Sultan Alauddin menyerang dan menaklukkan banyak kerajaan seperti Bata, Aru, dan Barus. Kemajuan Sultan Aceh Darussalam pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda mengundang perhatian para ahli sejarah. Di bidang politik, Sultan Iskandar Muda telah menundukkan daerah-daerah di sepanjang persisi timur dan barat. Demikian pula Johor di Semenanjung Malaya telah diserang, kemudian mengakui kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Kedudukan Portugis di Malaka terus-menerus mengalami ancaman dan serangan meskipun keuntungan Malaka sebagai pusat perdagangan Asia Tenggara baru terjadi sekitar tahun 1641 oleh Vos Belanda. Perluasan kekuatan politik Vos sampai Belanda pada dekade
abad ke-20 tetap menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Eka Putri, sejarah Kerajaan Riau Lingga, Kepulauan Riau. Kerajaan Riau Lingga adalah sebuah kerajaan Islam di Indonesia yang pernah berdiri dari sekitar tahun 1828 Masehi hingga 1911 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak keemasannya pada masa pemerintah Sultan Sulaiman Badrul Alamsyah II yang Bertuan Besar Riau Lingga keempat, memerintah dari tahun 1857 hingga 1883 Masehi. Wilayahnya meliputi Provinsi Kepulauan Riau sekarang, tetapi tidak termasuk Provinsi Riau yang didominasi oleh Kerajaan Siak yang sebelum. Kerajaan Riau Lingga memiliki peran penting dalam perkembangan bahasa Melayu hingga menjadi bentuknya sekarang sebagai bahasa Indonesia. Pada masa Kerajaan Riau Lingga, bahasa Melayu menjadi bahasa standar yang disejajar dengan bahasa-bahasa besar lain di dunia, yang kaya dengan sastra dan memiliki kamus eka bahasa. Tokoh besar di belakang perkembangan pesat bahasa Melayu ini adalah Raja Ali Haji, seorang pujangga dan sejarawan keturunan Melayu Bugis. Sebelumnya, Riau Lingga merupakan wilayah dari Kerajaan Johor Riau, atau juga dikenal Kerajaan Johor Pahang Riau Lingga yang berdiri sekitar tahun 1528 sampai 1524 Masehi, yang merupakan penerusan dari Kerajaan Malaka. Terbentuknya Kerajaan Riau Lingga diakibatkan perebutan kekuasaan antara kedua putra Raja Johor Riau dan pengaruh Belanda Inggris pada tahun 1824. Belanda dan Inggris menyetujui perjanjian Takhtat London yang isinya bahwa semenanjung Malaya merupakan dalam pengaruh Inggris dan Sumatera serta pulau-pulau di sekitarnya merupakan dalam pengaruh Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saidah Eka Putri, pemateri dari judul Kesultanan Jambi. Kerajaan Islam di Jambi. Kesultanan Jambi adalah kerajaan Islam yang berkedudukan di Provinsi Jambi sekarang. Kerajaan ini berbatasan dengan Kerajaan Indragiri dan kerajaan-kerajaan Minangkabau seperti Siguntur dan 5 kota di utara. Di selatan kerajaan ini berbatasan dengan Kesultanan Palembang atau kemudian Keresidenan Palembang. Jambi juga mengendalikan Lembah Kerinci. Ibu kota Kesultanan Jambi terletak di kota Jambi yang terletak di pinggir Sungai Batanghari. Berdasarkan temuan-temuan arkeologis tersebut, dapat dibuat tafsiran bahwa kehadiran Islam di wilayah Jambi terjadi sejak abad 10 hingga ke-13, walau Islamisasi yang terjadi masih bersifat secara perorangan. Sedangkan Islamisasi besar-besaran di Jambi terjadi sejak awal abad ke-16 yang ditandai dengan pemerintahan orang Kayo Hitam, anak Paduka Berhala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Auliana Mira. Kerajaan Islam di Sumatera Selatan. Kesultanan Palembang Darussalam adalah suatu kerajaan Islam di Indonesia yang berlokasi di sekitar kota Palembang, Sumatera Selatan sekarang. Kesultanan ini diproklamirkan oleh Sri Susuhunan Abdurrahman, seorang bangsawan Palembang keturunan Jawa pada tahun 1659 dan dihapus keberadaannya oleh pemerintah kolonial Belanda pada 7 Oktober 1823. Palembang Darussalam 1699 sampai 1823, ibu kota Palembang bahasa Melayu dan Jawa, agama Islam, berbentuk pemerintahan monarki sejarah, didirikan 1659, dihapus Belanda 7 Oktober 1823. Pendahulu pengganti Kesultanan Denmark, Kesultanan Banten Hindia Belanda.
Map de Konrad Braun 1755 sampai 1823, seorang petualang dan ahli geografi dan Perancis, mendeskripsikan keadaan masyarakat dan kota kerajaan waktu itu yang telah dihuni oleh masyarakat yang heterogen terdiri dari Cina, Siam, Melayu, dan Jawa, serta juga disebut bangunan yang telah dibangun dengan batu bata hanya sebuah vihara dan istana kerajaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zalika Nugraheni. Sejarah Provinsi Sumatera Barat menjadi lebih terbuka sejak masa pemerintahan Aditya Warman. Raja ini cukup banyak meninggalkan prasasti mengenai dirinya, walaupun dia tidak pernah mengatakan dirinya sebagai Raja Minangkabau. Aditya Warman memang pernah memerintah di Pagaruyung, suatu negeri yang dipercayai warga Minangkabau sebagai pusat kerajaannya. Aditya Warman adalah tokoh penting dalam sejarah Minangkabau, di samping memperkenalkan sistem pemerintahan dalam bentuk kerajaan. Dia juga membawa suatu sumbangan yang besar bagi alam Minangkabau. Kontribusinya yang cukup penting itu adalah penyebaran agama Buddha. Agama ini pernah punya pengaruh yang cukup kuat di Minangkabau, terbukti dari nama beberapa negeri di Sumatera Barat dewasa ini yang berbau budaya atau Jawa seperti Sarwaso, Pariangan, Padang Barhalo, Candi, Biaro, Sumpur, dan Selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Kholidah. Sejarah Sumatera Barat sepeninggalan Aditya Warman hingga pertengahan abad ke-17 terlihat semakin kompleks. Pada masa ini, hubungan Sumatera Barat dengan dunia luar, terutama Aceh, semakin intensif. Sumatera Barat waktu itu berada dalam dominasi politik Aceh yang juga memonopoli kegiatan perekonomian di daerah ini. Seiring dengan semakin intensifnya hubungan tersebut, suatu nilai baru mulai dimasukkan ke Sumatera Barat. Nilai baru itu akhirnya menjadi suatu fondamen yang begitu kukuh melandasi kehidupan sosial budaya masyarakat Sumatera Barat. Nilai baru tersebut adalah agama Islam. Syekh Burhanuddin dianggap sebagai penyebar pertama Islam di Sumatera Barat. Sebelum pengembangan agama Islam di Sumatera Barat, ulama ini pernah menuntut ilmu di Aceh.